penjadwalan ya. Penjadwalan. Setelah kemarin kita membahas tentang perencanaan ya. Walaupun ada 1-2 yang saya lupa, nanti ingatan saya untuk menjelaskan tentang ini ya. Rasci sama Gancat ya. Sekarang kita ke ini dulu, apa namanya, ke penjadwalan. Nah, di penjadwalan ini kita akan bahas tentang yang pertama AOA dan AON ya. Perbedaannya apa, terus kemudian kita membahas tentang PERT ya, yaitu Program Evaluation and Review Technique. Yang terakhir kita membahas tentang critical path-nya. Critical path itu bagaimana sih itu? Critical path itu adalah jalur ya, jalur pekerjaan yang ketika terlambat itu akan membuat semua pekerjaan atau membuat penyelesaian pekerjaan itu terlambat juga. Itu critical path. Oke, nah saya gambar dulu. Ini sudah direkod ya. Oke, sudah kelihatan ya whiteboard-nya ya. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang AOA dan AON. Oke, ada yang tahu nggak AOA itu apa? AOA itu apa? Activity on arrow. AON itu apa? Activity on node. Jadi perbedaannya itu apa? Ini saya mau gambarkan ya. Ini node-nya ya. Node itu simpul. Tahu kan ya, simpul ya? Nah, perbedaannya itu apa? Perbedaannya itu adalah activity on arrow, berarti aktivitasnya itu adanya di arrow. Ini misalnya aktivitas A, itu arrow. Sedangkan node-nya ini ya, node 1 dan 2 itu menunjukkan bahwa 1 itu start, 2 itu finish atau selesainya aktivitas tersebut. Nah, bagaimana dengan activity on node? Activity on node itu sebaliknya, dia menggambarkan aktivitas. Ini biar enak ya. Biar comparable. Ini B. Jadi aktivitas A, aktivitas B. Nah, sebenarnya bagaimana dengan activity on node? Activity on node sebaliknya, node-nya ini menggambarkan aktivitasnya. Aktivitas A, aktivitas B. Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Nangkep nggak perbedaannya? Jadi kalau arrow-nya itu atau anak panahnya itulah aktivitasnya. Activity on node, N-nya itu yang menggambarkan, node-nya itu yang menggambarkan aktivitasnya atau kegiatannya. Kalau begitu menurut kalian gampang mana? AOA atau AON? Balik. Ujian AON, Mbak. AON coba.
Lebih mudah AON ya. Oke. Nah, sekarang saya mau ini nih. Saya mau bikin Oke, coba kalian gambarkan berdasarkan AOA dan AON. Kegiatan B dan C itu start setelah kegiatan A finish. Gambarnya akan seperti apa? Kalau ini kan kegiatan B start setelah kegiatan A selesai, ya kan? Kalau yang gambar ini, gambar 1 ini. Itu kegiatan B dimulai setelah kegiatan A selesai. Nah, sekarang kegiatan B dan C itu start setelah kegiatan A finish. Gambar ini maksudnya di masing-masing ya Pak sekarang. Gimana? Mam? Oh, kalau saya sih Pak, pertama itu A, kemudian ada 2 panah ke B sama C gitu Pak. Itu yang AOA atau AON? AON. AON ya, berarti gini ya. Ini A, ya kan? Terus asumsinya gini lah ya. Gitu. Iya Pak. Bener nggak? Seperti itu. Menurut saya seperti itu Pak. Ada yang kurang nggak? Ya, yang lain coba, ada yang kurang nggak? Panahnya ya Pak? Iya, panahnya. Karena arrow itu menunjukkan apa? Arah ya. Arrow itu menunjukkan arah. Dan terkadang, karena gini, ini kan AOA dan AON kan kita masih belum tahu waktunya ya. Nanti di PERT sama CPM kita baru bahas itu. Di AOA dan AON itu kita tidak mengetahui waktunya berapa lama. Ya kan? Nah, kadang-kadang ada beberapa aplikasi yang ketika membuat AOA dan AON itu panjang panahnya itu menunjukkan rentang waktu. Tidak secara spesifik 2 minggu, 3 minggu enggak. Tapi misalnya ya, gambarnya kayak gini. Ini misalnya. Nah, dalam hal ini berarti kegiatan C itu waktunya lebih pendek daripada kegiatan B. Itu ya. Nah, sekarang yang AOA gambarnya akan seperti apa? Ingat bahwa kalau yang di ya. Kalau yang AOA itu punya imam bukan sih Pak? Gimana? Kalau yang AOA itu yang punya imam tadi Pak.
Yang mana? Yang Coba. Yang dijelaskan Imam tadi. Jadi saya ulangi lagi ya, bahwa pada AOA aktivitasnya atau kegiatan itu bukan pada node tapi pada arrow-nya. Ini ya, kegiatan A, kegiatan B. Nah, maka node-nya itu menunjukkan start dan atau biasanya event number lah, kasarannya kayak gitu. Nanti kalian akan tahu setelah ini secara detail ya. Jadi coba saya ini ya gambarkan ya. Jadi oke, ini start, mulai kegiatan 1 ya. Bukan kegiatan 1, event 1. Beda ya event dengan kegiatan ya. Event itu peristiwa. Nah, ini baru kegiatan A. Finish ya, ini start, ini finish. Nah, baru kemudian ini kegiatan B. Ini kegiatan C. Oke. Nangkep ya bedanya ya. Misalnya saya tulis 3, 4. Ada pertanyaan? Pak mau bertanya. Ya, silakan. Itu yang bawah yang C itu nomornya nggak 3, Pak? Atau emang 4? Iya, itu kan event. Jadi berbeda, eventnya berbeda. Peristiwanya itu berbeda. Tapi itu tidak menunjukkan event, berarti yang C itu setelah berakhirnya yang B ya, Pak? Enggak. Karena urutan 3, 4 gitu. Berarti cuma penomoran aja. Penomoran aja. Nanti akan saya jelaskan pada AOA lingkarannya nanti isinya apa. Gitu. Karena itu nanti akan digunakan untuk pembuatan PERT nanti. Ada yang tahu PERT itu apa? Program Evaluation and Review Technique. Ya. Program evaluation dan review tekniknya. Nah, di PERT nanti itu kita akan melihat ada yang namanya early finish sama late finish atau early start, late start. Jadi istilahnya kalau yang normal itu kan ada hubungan antara kegiatan A, B, C, D dan E gitu kan. Misalnya ada asumsi bahwa kegiatan F dan G itu start
ya, start setelah kegiatan FG ya. Kegiatan D itu selesai, kayak misalnya kayak gitu. Atau saya gambarkan ini misalnya. Saya pakai AON ya, biar gampang ya. Saya pakai AON. Nih misalnya di AON kita nggak tahu secara detail ya, kita nggak tahu secara detail berapa lamanya, gitu kan? Kita nggak tahu secara detail berapa lamanya. Kalau di AOA kita bisa tahu. Kita bisa tahu secara detail. Nanti akan saya jelaskan. Tapi kasarnya begini. Pada per nanti, ini misalnya saya asumsikan bahwa A ke B itu 6 hari. A ke C itu 8 hari. Nah, sekarang D ini bisa dimulai hari keberapa? Hari ke-8 ya, Pak. 9. 9. Ya, hari ke-9 kan. Hari ke-9 dia baru bisa mulai. Karena apa? Karena dia nunggu C selesai kan. Dia menunggu C selesai. Baru bisa mulai. Kasarannya kayak gitu. Ini di AON nggak bisa. Di AON nggak bisa. Kenapa? Karena anak panahnya ini hanya menunjukkan arah saja. Sedangkan pada AOA itu berbeda lagi. Nah, makanya di sini pada PERT ini ada yang namanya early start, late start. Jadi bisa mengukur kira-kira, jadi tidak secara otomatis semuanya itu akan langsung berjalan sesuai dengan perkiraan, enggak. Ada yang namanya diperkirakan itu apa ya, semacam kita ambil jalan tengahnya lah, jangan early start, jangan late start, tapi in the middle gitu. Oke, ini saya clear ya. Maaf Pak, Ya, berarti itu maksudnya tadi itu begitu A selesai B dan C harus secara berbarengan mulai atau bagaimana Pak? iya kalau yang ini kan kalau gambar ini, ya A itu, nah ini makanya kenapa di AON itu nggak apa namanya, susah untuk memperhitungkan angkanya, memperhitungkan harinya. Kalau pada nanti saya jelaskan di AOA. Sementara kayak gini dulu. Sudah nangkep belum? Sudah Pak. Oke. Jadi saya clear ya. Saya lanjut ya ke yang selanjutnya. Iya Pak. Oke. Sekarang kita ke AOA. Kalau di AOA,
Harusnya apa ya tadi ya? Nah, ini ada yang namanya N. Ini ES, ini LS. Terus ini N, ya kan? Nah, sekarang N itu apa? N itu event number. ES itu apa? Early start. Terus EF early finish. Kemudian LS late start. LF itu late finish. Terus ini ada A, ya. Ini X. A itu apa? A itu apa ya? Saya lupa malah ya. Activity name. Aktivitasnya apa? A itu activity. X itu apa? X itu adalah durasi. Nah, ini yang tidak bisa di-capture di AON. Ya, nangkep ya. Itu yang tidak bisa di-capture di AON. Makanya kalau brainstorming ya, kalau brainstorming misalnya kalian disuruh bikin ada kegiatan 5 kegiatan A B C D E. Terus kalian ditanyakan kegiatan A itu predesesornya apa? Predesesor itu awalan ya. Kegiatan yang mengawal itu apa? Oh, nggak ada. Oh ya sudah. A dari awal gitu. Terus B, B itu adalah suksesor dari A. Suksesor itu yang melanjutkan. Jadi kalau kalian ada istilah predesesor dan suksesor, predesesor itu yang mengawali, kegiatan yang mendahului. Suksesor itu kegiatan setelahnya. Jadi kalau A, B, berarti A ini adalah predesesornya B. B adalah suksesornya A. Itu ya. Sampai di sini nangkep? Ya, Pak. Nah, nanti ngitungnya gimana? Ngitungnya itu ES dulu. Baru ini kita masuk ke yang namanya pembuatan PERT ya, PERT. Saya kasih contoh. Saya kasih contoh dulu ya. Saya print screen. Kalian bikin yang early start, early finish dulu. Saya print screen, saya share di
Ini 45 ya. Iya, Pak. Kalian bikin gambarnya dulu aja, tidak usah diperhatikan, tidak usah dilihat yang waktunya. Ini kalian ini ya, bikin tim ya. Saya breakout ya. Oke, saya breakout sama seperti kemarin. Saya bikin 4 saja biar ini. Saya assign. Sebelum saya breakout, ada pertanyaan nggak? Pakai AOA ya Pak gambarnya? Iya, pakai AOA. Yang hari-harinya nggak usah dulu, kalian bikin gambarnya dulu. Pakai AOA. Ya, jelas ya? Nanti kalian pakai share sendiri aja langsung di white screen-nya. Oke, kalau gitu. Oh ya, waktunya berapa? 20 menit ya, saya kasih ya. Aku sama Udit sekelompok terus ih. Disuruh bikin apa sih AOA? Di gambarnya gimana? Kayak digambar kayak buat panah-panah gitu nggak sih? Ini cuma 4 orang ya? Apa Enggak, bapaknya belum. sama? Oh, enggak. Belum. Di mana ya bikinnya ya? Di Paint. Ya. Di Paint. Kayaknya susah nggak sih pakai mouse? Satu orang lagi nggak sih? Nah. Masih nge-record. Bentar. Oke. Ini jadi pada AOA itu ada satu hal yang ingin saya sampaikan, bahwa ada yang namanya dummy. Ada yang namanya dummy dalam AOA. Nah, perlu diketahui bahwa pada AOA itu tidak boleh ada yang namanya bolak-balik loop atau loop ya. Loop itu tidak boleh. Jadi kayak E sama C itu tidak boleh. Nah, untuk mengatasi itu, caranya bagaimana? Caranya adalah dengan menggunakan dummy. Jadi Pak, ada satu event lagi ya Pak di antara E dan C gitu ya Pak? Enggak, apa namanya? Bentar ya. Saya sudah bikin kok. E dan C ya. A ke E kan ya. Jadi ada dummy dari A ke E. Ada dummy dari A ke E.
Ini coba satu lagi, selain dari kelompoknya imam, satu lagi yuk silakan. Jadi yang dari kelompoknya imam yang harus saya garis bawahi adalah tidak boleh ada loop. Loop itu bolak-balik itu tidak boleh. Karena dia hanya bisa satu arah. Itu ya, itu review yang pertama. Kelompok lain, satu lagi. Tadi breakout, Imam tadi breakout berapa tadi? 3, Pak. Oke, sekarang breakout 1. Punya Nadia, Pak, itu, Pak. Ya, Pak. Silahkan di-share. Oke, ya, ya ini. Jadi cara membuatnya pertama kali gimana sih biar tahu bahwa oh itu ada dummy atau ini. Kayak seperti ini ya benar seperti ini. Jadi H itu predesesornya siapa? H itu predesesornya adalah A dan E. Jadi kalian harus bisa mengidentifikasi predesesornya dari cerita yang atau dari uraian yang disampaikan yang saya sampaikan tadi ya. Gitu. Oke, saya ini ya, saya apa namanya? Coba share screen ya. Ya, Pak. Oke, saya pakai whiteboard aja. Oke, makasih. Ini siapa? Identifikasi predecessor. Jadi tadi ada A sampai I ya. A, B, C, D, E, H, I. Nah, kemudian kalian identifikasi predesesornya. Duh, salah. Atau preceding activity, biasanya gitu. Preceding activity. Terus nanti di sini adalah duration. Itu ya. Nah, A, predecessornya siapa? Yang mengawali siapa? Ada nggak? Nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Ada nggak yang mengawali A? Nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Nggak ada kan ya? Kita straight. Nggak ada, B, Pak. ada nggak? Nggak ada, Pak. Ada. Nah, sekarang C. C itu yang mengawali siapa? A. Oke, A. A Ya. aja ya. Sekarang D. B. 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 Oke. E. B. B. B saja. Ya, B aja ya. F. B sama C. Oke, B dan C. G. D. D. G itu D ya. D. G. D aja kan ya? Iya, dia coba. H, kalau H? A sama E. A
A dan E. Kalau I? F dan G. F dan G. Oke, sampai di sini jelas nggak? Sampai di sini jelas nggak? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, nah sekarang kita coba gambar. Kita coba gambar. Kita gambar yang pertama itu gambar yang simpel dulu aja. Nggak usah pakai yang early time sama late time tadi ya. Kita gambar yang simpel dulu aja. A itu tidak ada predecessor ya. Tuh. Terus ada B. Dia juga tidak ada predecessor. Nah, terus kemudian kita gambar, kita tulis ini aja, angkanya aja, angka eventnya 1, 2, 3. Terus C itu predecessornya adalah A. Oh ya, berarti di sini ya, C. Penomorannya itu bagaimana penomorannya? Penomorannya nggak masalah, yang dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah, gitu aja ya. Jadi simpelnya seperti itu. C. Terus kemudian D, kita lihat. Oh, D itu predecessornya adalah B. Ini D. Sorry, biar lebih ini saya taruh di atas saja. Nah, sekarang E itu predecessornya siapa? B. Ini biar ternyata ada 2 yang ke apa namanya? Yang dari B ya, ada 2 itu D dan E, berarti kita bikin pecah aja. Ini adalah D. Nomor 5, terus ini adalah E. 6. Nah, sekarang kita ke F. F itu ternyata dari B dan C. Gitu kan? F itu ternyata dari B dan C. Ya sudah, kalau gitu di sini dulu. Yang utamanya kan di sini. F. Ini 7 ya. Nah, dari C dan dari B. Tapi dari B-nya bagaimana? Tinggal bikin dummy aja. Dummy itu dia pakai tanda putus-putus. Grammatical dummy ya. Itu menunjukkan bahwa F itu tidak bisa dimulai jika C dan B itu belum selesai. Berarti C dan B itu harus selesai baru bisa ke F. Itu grammatical dummy ya, atau dummy lah istilahnya. Oke, sekarang ke F sudah, sekarang G. G itu predecessornya adalah D. Di sini berarti. Nah, sekarang kalau saya bikin di sini sendiri, tadi G ya, G misalnya ini ya, kayak gitu. Terus H itu dari A dan E. Nah, dari A ini dia pakai dummy lagi. Dummy-nya kemana? Ke node ya, bukan ke arrow-nya ya, ke node-nya. Node 6-nya. Berarti
H itu dimulai dari 6, dari event 6 diselesaikan di event ke 8. Nah, sekarang I itu dari F dan G. Oh, ternyata I itu dari F dan G. Berarti bagaimana? Oh, ternyata ini. Jadi endpoint-nya tadi apa? Endpoint-nya? Yang terakhir itu adalah H dan I kan? Aktivitas H dan I. Berarti H ketemu dengan F gitu kan? Kok dari F sih? Dari sini. Oh, ini kok nggak gabung? Berarti ini digabung dulu. Karena G itu tidak bisa berdiri sendiri ternyata. Dia harus digabung. Digabungnya di mana? Di sini. Ini G. Baru kita buat ini adalah I. Gitu ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Pak, mau tanya, kalau daminya itu berarti nggak usah pakai ujung kayak panahnya gitu ya, Pak? Pakai tetepan. Saya nggak pakai ya. Hanya yang membedakan tuh ininya aja. Titik-titiknya aja. Bahwa itu dummy. Untuk membuat agar tidak rancu. Saya Pak, mau tanya Pak. Ya, silakan. Saya kan udah buat Pak. Terus nggak ada daminya. Tapi tak baca-baca itu udah sesuai sama yang di soal gitu gimana Pak? Coba lihat. Coba di-share. Oke. Sudah? Van? Halo?
Oke, kalau yang lain, menurut kalian gimana ini? Sesuai nggak? Fandi masih mute, Van. Oke, saya coba kritisi ya. Satu, kalau begini berarti F itu predesesornya adalah B dan C, betul. Bagaimana dengan D? Berarti kalau di sini D predesesornya juga B dan C kan? Padahal kan enggak. Predesesornya D itu kan cuman B. Ya kan? Demikian juga dengan E. E itu predesesornya adalah B saja. Itu ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, perlu diingat bahwa H itu predesesornya adalah E dan A. Di sini belum tergambarkan. A-nya mana? Itu. Makanya di situ butuh dummy. Yaitu dengan garis putus-putus. Oke ya. Ada pertanyaan yang lain? Saya izin bertanya, Pak. Semisal Ya, silakan. ada satu soal, terus kan tiap pola pikir orang beda-beda ya, Pak. Contohnya kayak Fandi ini. Tapi semisal kalau jawaban Fandi ini benar, terus ada jawaban yang benar, kira-kira bisa nggak ya, Pak? Jadi ada jawaban lain, nggak cuma satu jawaban aja yang bisa benar buat satu soal itu gitu. Kira-kira bisa nggak ya, Pak? Oke, makanya untuk mempermudah tadi kan uraian ya. Ya, Rifani ya. Ya, tadi kan uraian. Agar mudah itu dibuat tabel seperti yang saya buat tadi. Nah, dari situ baru kalian bisa cross check. Oh, bener nggak ini dari sini, dari sini. Saya rasa pembuat soal itu akademis ya.